Pergi. Tidak ada apa-apa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Desa. Ya baiklah. Sekarang kita ada di sebuah bangunan yang sebelumnya itu udah pernah kita lihat dan kita tertarik buat datang ke bangunan itu. Kalau minggu sebelumnya tim Jurnalisa datang ke Gedung Merdeka. Nah, di belakang Gedung Merdeka itu ada sebuah rumah yang masih berdiri kokoh dan konon itu juga menjadi salah satu rumah dengan cerita sejarah yang banyak banget gitu. Walaupun sekarang fungsinya sudah beralih fungsi dari rumah tinggal, dari gedung arsip. Gak tahu sih sekarang seperti apa. Katanya sih sekarang tempat penyimpanan arsip dan menjadi rumah singgah juga. Tapi saya penasaran banget karena memang bangunannya Belanda banget. Terus pada saat kami minggu lalu kesini dan syuting di Gedung Merdeka, kita sempat lihat-lihat dari luar itu kok banyak berseliweran gitu sosok kesana kesini. Jadi makanya kami memutuskan untuk datang dan beruntung teman-teman dari Biro Umum Provinsi Jawa Barat itu memberi kami izin untuk mencari tahu ada cerita apa di sini, ada kisah apa. Makanya malam ini spesial untuk kalian, kita akan mendatangi rumah ini. Sudah datang lebih tepatnya, tapi akan menelusuri ke dalam. Ada 2 lantai dan konon ada satu brankas yang sampai sekarang orang nggak tahu isinya apa karena memang susah untuk dibuka. Seperti biasa, ada 3 tim yang akan dibagi malam ini. Tim 1 itu ada Jeffrey, Fahrul, dan Niko. Tim 2 ada Indi, Aangga dan Kakang, dan tim 3 ada Risa, Dimasta dan Riana. Jangan lupa subscribe, comment, and likes. Yuk masuk yuk. Setelah dibagi-bagi tim ternyata kita ke bagian pertama. Tim pertama yang berbobot semoga. Karena di sini ada Bang Jeffrey dan juga Aiko. Hampir mau berbobot. Karena kita pembuka, jadi kita harus bagus banget untuk ke depan. Kita membuka gerbang buat tim-tim yang lain masuk ke alam sejarah yang lebih alam goib yang lebih ekstrim. Tapi Bang, kalau bisa kita harus ekstrim atau yang nggak begitu ekstrim nih? Tim pertama, menurut Bang Jeffrey nih. Nah, mengenai ekstrim ini kadang nggak terduga sih, Ruth. Bener banget. Lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba muncul yang ekstrim. Iya sih. Kalau nggak di respon sayang. Bener. Jadi kalau ada
ke Farul tuh jadi langsung ekstrim. Karena waktu pas tadi mulai naik tangga, aku langsung gemetar banget. Duk, 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 duk. Sama Farul. Sama aku langsung gemetar, langsung pusing. Ini mah udah mulai nih. Padahal ini tuh baru opening, tapi kayak udah deg-degan, udah mulai pusing. Terus juga tadi udah bercanda sama Aiko, tapi tetap hati tidak deg-degan sama pusing banget. Karena kalau udah ngerasa ada sesuatu di satu ruangan, ngerasa aneh gitu ya Bang, atau ada hal apa gitu yang tidak kasat mata, meskipun kita ngalihin, tetap aja kerasa gitu. Meskipun memang nggak terlalu kerasa, tapi tetap kerasa. Apalagi kalau di satu ruangan terus kita ngelamun atau kosong pikirannya, itu lebih bisa. Betul. Nah pas naik tangga ke lantai yang ini ya, lantai 2 ini, di pikiran Bang Jeff gitu ya, itu tuh banyak visualisasi atau hal-hal yang langsung kelihat gitu tuh. Dia berapa kali coba, kayaknya bukan, jadi langsung ada beberapa poin yang dapat kok. Salah satunya ini sepertinya satu bangunan yang memang awalnya ini dulu, baru sebelahnya. Berarti yang besar sebelahnya itu. Baru yang sebesar. Tapi kayak ada yang aktivitas ya Bang? Iya, betul. Kayak aktivitas, terus aku ngerasanya yang di belah sana ada cewek di ujung Bang. Baru lihat ya? Nah itu dari tadi bolak-balik gini-gini gitu terus. Aku ngeliatnya ada yang cewek sih di ujung sana. Kayak ngerasanya ada cewek di ujung sana. Terus juga, tapi aku maksudnya Bang nggak deg-degan, tapi aku nggak ngerasain hal-hal yang kayak ada poci, kun-kun. Aku nggak ngerasa yang begitunya, tapi aku rasanya kayak kita ada orang-orang, tapi ada di sana, terus jalan. Kayak aktivitas yang zaman-zaman Betul, dulu masih dilakukan. betul. Memang seru. Tapi maksudnya aku amit-amit gak ngelihat yang muka yang jelek-jelek, tapi kayak cantik aja gitu. Ya. Ini yang sosoknya itu yang masih bukan yang usia, kalau dilihat tuh usia 25-an ya. 20 sampai 25 kan bukan dulu. Yang rambutnya pirang sebelum. Iya, itu pirang. Iya, betul berarti. Nah, jadi di ruangan kok ada yang manggil di sini kok. Mau masuk? Masuk. Katanya. Farul coba dulu bantu. Assalamualaikum. Jangan dong. Jangan, ini kan opening, sebagai opening dong. Harus kelihatan mentalnya kuat. Jangan teriak-teriak. Tapi ini ya kebul, kayak udah lama jadi kebul. Tadi pas kalian ngomong berdua tuh sebenarnya ada satu tuan Bang. Tuan? Ya yang Terus kok? sebenarnya kayaknya baik, cuman Gini-giniin kaki tapi dia bilang gini kok. Sok Iko. Langsung tanyain, selamat malam. Dia bisa nggak bahasa Indonesia? Coba dulu. Ini dia. Oh, ini bisa nih. Menir. Tuan Menir, selamat malam. Tuan Menir. Halo, selamat malam. sedang apa? Kita di sini sedang melihat-lihat yang ada di sini. Sudah biasanya. Iya. Ingin mengetahui tentang bangunan ini. Tuan Ingin Menir. mengetahui. Sudah lama tidak ada ya Bang. Iya, karena kita ingin mengetahui bangunan ini seperti itu. Boleh nanya-nanya? Boleh. Boleh. Emang sudah lama berada di sini ya? Kalau saya ke Bandung, saya tinggal di sini. Oh. Saya di Batavia. Oh, jadi dia di Batavia. Tapi ketika ke Bandung, saya dia nginepnya pergi di ke sini sini, gitu. saya tinggal di sini. Tuan kenal sama Menir Dendels? Oh, ya. Kenal. Tuan hidup dengan zaman Dendels. Kita bekerja sama. Oh, bekerja sama. Sebenarnya satu tim. Tapi memang tidak banyak bertemu, hanya bekerja. Oh. Selain itu tidak bertemu. Jadi emang ketemunya cuma kerjaan doang ya, Bang Jack? Iya, betul. Nah, terus ini sebenarnya awal. Kebetulan saya lagi Iya. tugas. Oh, sedang tugas gitu. kan? Ya, sebentar lagi ada banyak Yang datang. Yang datang. yang akan ada. Tapi tidak apa-apa kan? Kita ada di sini maksudnya? Sebaiknya tidak. Ini Tuan akan ada pertemuan ya? Ya,
Soalnya saya lihat ada teman Tuan sudah pada datang ke sini. Semua sudah bersiap. Udah bersiap. Hanya beberapa saja yang mungkin masih jalan perjalanan. Meetingnya di sebelah mana ya, Bang? Ini kita tempat berdiri? Di sini ya? Meetingnya di sini. Enggak. Atau ruangan mana? Oh, di sini. Tuan, kalau Anda meninggal di sini atau di luar? Hah? Batavia. Batavia. Oh, di Batavia. Tapi maksudnya masih tetap kesini ya, meninggal di Batavia, tapi tetap kesini gitu, Jadi Bang? Tuan kesini masih dalam rangka seperti bekerja, tugas. Ada yang harus diselesaikan. Oh, harus ada yang diselesaikan. Mungkin tidak usah terlalu lama karena Oke. mungkin mengganggu kami. Iya, baik. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Silakan, tapi tidak usah terlalu lama. Iya. Jadi kita masih boleh di sini ya, berarti sebentar. Ketika semua sudah berkumpul, lebih baik kalian tunggu saja. Siap. Silakan. Bang, kenapa tapi bisa ya? Maksudnya meninggalnya di Batavia. Tapi di sininya masih ada kerjaan kayak gini. Karena gini, kayak contohnya kalau Khorin itu kebiasaan dari manusia yang dia hidup dulu, dia ada aktivitas pulang-balik, dia memantau segala, terus dia dalam suatu peristiwa dia meninggal di mana, dia masih Khorinnya masih menjalankan seperti yang si manusia itu lakukan. Jadi seperti itu, kayak tadi ada beberapa yang lewat, lelaki juga, kayaknya bener. Saya tuh udah ngerasa ini kok semakin lama semakin ramai. Iya. Nah, ada yang menarik lagi kok ternyata kok di sini. Ada perlawanan antara pribumi Sama dengan Tuan Munir di sini dari sisi spiritual. Spiritual? Jadi di sini kaum elit Belanda tahu bahwa orang pribumi atau inlander itu suka melakukan sihir. Nah, mereka punya satu anggota dari komunitas atau kepercayaan mereka yang melawan itu. Jadi seperti dari dulu ada yang kirim ini, terus mereka bisa Handle gitu. handle. Nah, jadi saling serang seperti itu karena tahu ketika ada sesuatu yang aneh, mereka bekerja, ada yang position, jadi seperti kesurupan gitu, dia tahu ini seperti tidak beres. Dan ketika cenayang yang mereka ngasih tahu bahwa ini ada sihir, ada yang ngirim seperti itu, jadi mereka saling lawan. Nah, si makhluk-makhluk yang dikirim itu banyaknya menunggu ke area-area yang di luar. Oh, jadi nggak masuk ke Jadi dalam gitu, sampai Bang? sekarang pun saling bentrok. Sampai gitu. sekarang Sampai pun? sekarang masih saling bentrok. Jadi kalau bahasa jin itu kan tidak mengenal waktu, jadi masih ada. Nah, yang menir tadi ini tuh saya tuh pernah lihat foto ilustrasinya Dendels tuh hampir mirip. Dia pakai topi, pakai sosoknya tongkat. itu ya? Topinya tuh dua kok. Depan belakang gitu. lidahnya ya? Tapi bukan yang safari itu, bukan. Jadi dua gini. Dia agak gemuk, terus ada janggutnya panjang, cuman janggut gini kayak zaman dulu gitu, seperti itu. Dia nggak pakai kumis. Iya. Apa namanya? Agak gemuk. Agak berisi lah ya. Iya. Itu agak gemuk. Aduh, ini juga nggak enak nih. Aku kebayangnya. Kayak Sedih banget. aku mah yang di sana nih, Bang, kayak ada aki-aki. Mana kok? Fahrul. Ada ya. Mau ke sana, Faro. Sorry kok. Fahrul. Oh, iya. Ya udah cobain ke sana. Ayo kita coba. Ayo, Kang. Jadi aku mulai datang, kita berubah ke sini karena pas tadi aku ngeliat ada sosok kakek-kakek gitu tapi kayak pribumi. Terus ternyata bilang ke Bang Jeffrey emang ada, makanya mau nyobain ke sini. Hantu kok dicoba-coba. Sama ini laki-laki. Udah, ini calik. Rul. Tadi kakek-kakek itu kayaknya lebih kayak kakek itu kayaknya lebih terlihat bukan orang asing ya. Kayaknya sih lebih kelihatan orang
seperti orang pribumi karena dia masih pakai dia kulitnya juga masih kulit pribumi, terus cuman ya mungkin pakai jas di bawahnya itu kayak apa kok namanya kok nanti kok sampingnya kok ya? Ya. Kembannya tuh Samping. ya kayak gitu. Pangsi bang. Bukan, yang batik Kayak smirok. Ya benar. ya Bukan kayak- pangsi, kayak bukan batik ya? gitu benar. Kayak sarung tapi batik bisa celana bisa gitu. Bisa sarung celana ya, sarung celana. Nah, di sini kok Farul sudah Baru kenapa? karena Farul mau masuk, gitu. Yuk, tinggalin. Jangan. Lu jong. Assalamualaikum. Bingung. Wilujeng. Punten gini apa dia akhirnya didugikeun. Abi di dia Iya. Iya. mungkin Widi hoyong terang sejarah tempat ieu gitu sepuh. Ini penuh tekanan ya kayaknya. Kayak sedih gitu. Penuh dalam artian sok kita manggilnya apa kalau sepuh ya. Sok sepuh bila aya Beda didugikeun. didugikeun. Astagfirullahaladzim. Ini kayak kayak kesel gitu bang. Aduh. Sepuh, bentar sepuh. Jadi kumaha sepuh kumaha. Siapa tahu susu. Bila ya Udah pada dicarios, dicarios. sumaritakeun da abi teu ngartos pamikir mah. Nangis saya kayak kayaknya nih kalau lihat si Horinnya ini penuh tekanan ada sok sini saya coba cek tangannya sepuh mau saya coba sampein terus sepuh sok apa Bulan? dia dibilang hampura kayak minta maaf tapi kita nggak ngerti maksudnya apa gitu. Dia ini gini kok, dia duduk di area sini dikelilingi sama 5 orang Belanda saat itu kok. Posisinya di ujung sana, dia duduk sepertinya kayak ditekan gitu kok untuk melakukan sebuah kebijakan yang memang menyengsarakan rakyat saat itu. Tapi mau nggak mau dia harus ngelakuin itu ya bang? Mau nggak mau karena keluarga dan posisi dia kayak sebagai pemangku. Ngerti. Kayak pemimpin desa mungkin ya bang? Ya. Kuwu. Nggak ada translate-nya di sini. Ya. Bisa dimengerti sepuh, mungkin kondisi sepuh saat itu susah untuk ngambil keputusan. Wios sepuh sudah ya. Sing ridho we dateng atas Allah. Mungkin hampura ka Gusti Allah. Nangis ya, tangan saya basah semua. Sing Ya. ikhlas, istighfar Rul. Ini basah air mata atau ingus? Hah? Lah air mata. Rul istighfar. Masuk. Roll. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Susah ya buat keluarnya ya. Ya nggak apa-apa, biarin aja tinggalin nanti. Masih mau nangis lagi kayaknya nih. Karena berat banget ya. Ya Dia ngerasa bersalah gitu ya bang. keputusan yang diambil itu benar-benar Karena dalam ancaman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa khadrati. Jadi dari tadi kita pertama naik sampai sekarang udah berapa menit tuh nggak tahu ya. Makin padat, aku ngerasa makin banyak orang padahal ya kita tahu kru jurnal berapa orang gitu. Tapi kayak lebih banyak lagi orang yang ada di ruangan ini gitu. Sampai pada akhirnya nih
Pingsan. Caya. Panas mukanya bang. Pastilah. Ini mau disiram dulu kan mukanya? Jadi yang masuk ke Farul ini seperti bajunya itu kayak bukan baju yang biasa gitu. Jadi, mungkin pemangku adat kah atau pemegang kekuasaan saat itu. Jadi intinya dipaksa untuk melakukan suatu kebijakan, melaksanakan suatu kebijakan yang ditekan oleh atasannya atau penguasa saat itu ya. Ada 5 orang ini, termasuk tadi yang Iko masuk pertama, masuk itu. Farul kelihatannya Farul tadi pas disuruh apa sih Rul? Sepuh tadi itu Rul? Dia duduk gini sih bang. Yang kamu lihat? Gini dia diam gini. Dia diam gini terus dilingkarin sama semua orang. Terus kepalanya ada yang ditoyor. Kepala dia. Tapi aku nggak ngeliat yang lingkarannya tuh mukanya kayak gimana. Nggak kelihatan mukanya. Ditoyornya kayak gimana? Coba kok peragakan kok. Jangan atau? Sok berani mani? Enggak berani kak. Terus kamu laksanakan gitu ya? Nggak tahu ngomongnya mah ngomong apa, tapi ada yang ngedegungin gini kayak dong, terus dia nyata diem nangis. Tuh vibes-nya kayak tegang, serem atau serem deg-degan. Kalau aku misalnya ada di situ, teuing tak kumaha. Kalau aku ada di posisi itu mah, dirempuk sama semuanya gitu. Pasti kacau sih pikiran. Ceri kumaha mereka. Iya. Pasti nangis sih Farul kan. Ini kayaknya lebih ke kayak maaf ya, anggap aja saya salah. Masih proses dalam memaksa rakyat untuk bekerja tanpa upah. Oke. Ya, kayaknya ya di situ soalnya ngelihat ada setelah dari situ ada beberapa yang memang ada yang nangis, rakyat nangis. Jadi aspirasi itu nggak sampai ke situ. Tapi Bang masih banyak sosok-sosok yang bakal bisa diajak ngobrol sih sebenarnya. Cuman ada yang dengar nggak suara? Tapi di bawah. Iya, apa bahasa Indonesianya ini ada satu tempat yang kami jaga. Dia ngasih tahu saya menjaga itu kotak kayak gitu besi di ruangan ini, di gedung ini, di bangunan ini. Mungkin harta karun. Gak tahu ya apa itu ya, Rik. Nantilah kita cek lagi. Biarlah menjadi misteri. Seperti yang mungkin sudah dijelaskan di tim 1 tadi, sejarahnya, dulunya bekas apa, kurang lebih ya mungkin sama. Tapi kita penasaran karena di atas akan sama nggak sih bentuk bangunannya, ruangan-ruangannya sama, interiornya akan sama seperti di bawah nggak? Itu sih sebenarnya karena kita kan biasanya ngurusin klaster-klaster perumahan gitu. Betul. Ya. Saya hari ini ngomongnya bagian iya dong. Ya. Apa juga aja. Gitu guys. Di atas tuh. Jadi kita mau ke atas. Siapa yang ke atas duluan? Enggak, si mantep. Kan paling mantep dia mah kan. Gua mah B. Ngomong mulu lu direktur lu. Pengen ngomong gitu ya. Anak gua mah mantep. Ngomong mulu lu direktur. Nah, ini tangga guys. Iya. Tangga is stairs. Dan tangganya tuh bener-bener ikonik ya. Terus gini gitu. Biasanya pijakannya nggak terlalu lebar ya, agak curam. Iya. Kalau zaman dulu sih. Agak tinggi. Nice, good. Kok jadi saya yang depan ya, mohon maaf. Ayo. Seru. Kita Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim. Situ dulu ya. Dulunya banget. Apa ya ini? Allah. Ih, Di sini dingin sekali. Kenapa dik? Naik ke atas kamu hahaha. Tadi di sini pas belum kita masuk jalan ke sana. Tapi ngadepnya tetap ke sini nyerong. Perempuan. iya perempuan. Gini tak. Gitu. Lu lihat. Aduh. Ada bisingnya. Iya, gini nih. Gitu loh. Iya. Ya kalau tabrakan energi antara kita dan mereka ketika mereka sedang banyakan memang kadang suka begitu Kang. Apalagi pas kena banget dong. Itu yang dirasain. Aku sekali. Ya. Kemari. Berupa sih, tapi sebenarnya sepertinya banyak yang bisa diajak komunikasi. Bisa Kelihatannya, ya. Bisa banget. Dia tuh kayak lagi entah ya di dunianya apa gimana, apa terakhir nih dia keadaannya tuh kayak lagi ngeliat sini, jendelanya kebuka dan lagi sunny day gitu. Oke. Dia megang apa ya ini? Gini. Kayak kipas. Rambutnya kayak curly segini. Bule banget. Ini rambutnya agak di mesiban gitu tapi nggak full, agak diikat gitu. Kayaknya ini ruangan orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sini. I guess. Soalnya Coba aja ngajak ngobrol di. Dia kayak Selamat malam. Saya mengganggu Anda ketika tadi datang. oke, pantas saja responnya atau sambutan selamat datangnya kurang begitu bisa kami mengerti. Anda Tidak ada langsung senyuman, ya tidak ada senyuman, hanya sorot mata yang cukup membuat kita, wah kita juga nggak enak nih, kurang nyaman nih. Boleh saya kenal Anda? Saya tidak punya maksud apapun, saya hanya ingin kenal Anda. siapa yang undang kalian? Siapa yang undang kalian? Sebetulnya tidak ada. Kami hanya ingin berkenalan saja. Tidak pakai yang Oh iya. Ya, kami ujang-ujang. Tidak sama seperti mereka. Iya, kami hanya pribumi biasa yang tidak sembarang bisa masuk ke sini. kalian boleh masuk. Oke, kenapa kalian boleh masuk? Coba ganti baju deh, jangan perlu masuk. Kami hanya ingin melihat-lihat. Kami hanya ingin sedikit bertanya. Mungkin Anda juga tahu maksud kami tidak buruk. Apalah kami hanya rakyat jelata. Bukan seperti itu. Iya Nona. Saya ingin tahu Nona masih di sini. Sepertinya dia butuh teman sebenarnya. Ya. Dan dia juga berteman sebenarnya. Cuma dia heran aja kenapa ya bisa masuk. Kami banyak berteman dengan Noni atau Nona seperti Anda. Jadi ketika melihat Anda, saya ingin kenal juga. Tuh, kami pikir Anda orang yang baik. Dan bisa diajak bicara. Untuk apa? Boleh? Boleh. Saya rasa Anda ingin berbicara dengan seseorang dan kami bisa diajak bicara. Karena kami melihat Anda seperti menunggu sesuatu, seperti mungkin ingin menyampaikan sesuatu, terdiam di
depan jendela. Anda tunggu seseorang? Ya, Oh iya. orang yang sangat penting. Boleh saya tahu? Tidak. Cari tahu sedih. Kau bilang kata. Ani? Oh, Anda suka? Dia orang yang luar biasa. Kita Saya juga sama. ya, kita juga mengaguminya. Saya ingin bertemu dengannya juga. Dia orang yang penting dan berarti buat kita. Kita tidak heran jika Anda menyukainya. Boleh saya tahu Anda kenapa masih terus tinggal di sini selain menunggu itu? Tidak ada? Tidak nak. Ya sudah, kami mau berkeliling sebentar ya. Bisa. Ya, ya. Silakan Anda. Mau menunggu lagi silakan. Tetapi Bentar lagi. Akan banyak sekali Oh iya, tidak apa-apa. orang-orang itu datang. Selalu ada sesuatu. yang mereka bicarakan. Cerita yang harus mereka lakukan. Baik. Ada jam-jamnya mungkin ya. Ya. Oke, informasi bagus dan penting juga buat kita. Ya, terima kasih sudah berbicara sebentar. Saya mau izin berkeliling di tempat Anda sebentar ya. Terima kasih, silahkan Tunggu lagi. kembali ke posisi Anda. Di otaknya cuma ada muka itu doang. Lah, keren juga ya. Muka aku ada di. Saya pengen ceritanya bingung. Mungkin sedikit banyaknya orang akan ada yang paham Lelah, dari bahasa yang kita pahamin sampaikan. sendiri aja Ya. lah. Cuman itu keren sih. Takut juga soalnya kalau takut gak sih? Terima kasih. Takut Cuman Takut lah. yuk, pesan yuk. Kita sambil jalan. Aduh, seperti apa yang coba kita tangkap tadi dari apa yang Noni itu sampaikan, dia bilang sebentar lagi waktunya akan ada beberapa orang datang, mungkin sekelompok orang datang ke ruangan ini yang nggak tahu dia ngobrol apa, tapi bisa kita pahami ada satu tempat atau gedung pertemuan yang memang didatangi orang banyak, orang-orang penting. Setelah itu mungkin mereka kesini. Karena kalau lihat dari segi ruangannya, ada satu lorong, satu ruangan besar yang bisa jadi itu tempat stafnya atau ruang tunggunya. Dan ada satu pintu lagi ke arah pojok, seperti ruangan atasannya. Kita lihatnya seperti itu. Ya ngobrol ya. Oke. Banyak yang bisa diungkap tapi takut banget. Ya sedikit aja kita ngobrol. Kita pengen tahu. Puyeng banget. Selamat malam. Wios gitu ada wios. Terus wios sami. Wios amang make wios. Iya, emang. Punten ngaganggu tuh pada ngawagel ieu. Mohon dat aya maksud nanaon. Sami nya sadayana jeung kuring amang pun raya oge sami. Mohon bieu teh papendak sareng Noni. Kasahar eta teh saha? Eta mah terus lami. Terus lami mohon. Sata acan tumaros nu sanes amang teh. Mohon di dieu teh nanaonan Amang izin direknya yos jeung aden-aden kieu mah. Sami Yos. Nyambi we ajung we cenah ngomong we maneh we. Mohon. Oh aya nami marang.
Amang we saurna gitu. Sanya amang we meureun cari. Mohon atuh itu sawiyo Tos resep. lami linggih teh. Usli lah amang. Tos lami mohon. Amang heuh babantu Mohon, beberes mohon. itu. Ya dan agan mun aya datang ka dieu nya amang nu nyiapkeun. Mohon. Saurna bieu saur naon ieu teh. Sakadep deui kana lempel waktosna meureunnya di tabu-tabu sakieu. Nyata gitu dasar. Mohon. Eta teh nanaonan mang. Oh, ari ngomongkeun naonna mah amang eta nya. Ngan amang heuh teu tak titih heula. Beresan lah. Oh, mun sok aya nu ulin ka dieu keluar heula euy. Kabeh keluar heula ke aya nu rek datang kitu we. Mun geus prung madara rongeng naon kitu. Ada teu ngarti bahasa nama amang. Tapi barager teh anu di dieu. Piraku aden galak. Mohon bagus. Oh, aya aden mah datang heuh. Ngomongkeun itu ieu meureun nu sok kadenge mah mun arek aya ramean Mohon. aya rek kajadian naon meureun aden sok ngarariu. Mohon da karaosna ge saha gini yang tempatnya. Teu Piraku aya nanaon. Piraku atuh ditungguan ku amang jadi butut. Mohon gitu, itu mang ayeuna teh bade kukulingan deui saena ka mana nya ada jalan-jalan we juga aya nu tiasa diajak ngobrol. Tapi bede mah tong lihat teuing. Mohon bisa diseuselannya ieu mah tuh. Udah mang gitu kudu beberes heula cenah. Oh gitu cenah Oke. Miser kan usahana. Mohon ngali atuh urang ngali ka sapalih nya. Oh gitu. Mohon matur nuhun. Mohon bebe jalan naon da teu nyaho. Mohon terang eta sakitu ge alhamdulillah. Gitu nyaho. Aden kami tuh heuh. Mohon atur nuhun amang. Ini dia maksud aku. Dia saksi bisu sebenarnya. Masih kudu begituan cangking deui. Angkelnya. Tapi aku ngerasa dia tuh tahu sebenarnya semua hal yang terjadi di sini gitu loh. Sebenarnya dia bisa agak lebih tegak, cuma untuk menghormati tamunya siapapun. Jadi udah kebiasaan Disangka kita tamunya ya tadi. Iya. Kan kita mah apa sih kita mah. Ya kalau aku sih bisa nyimpulinnya gini Kang, ini di belakang kita ada sebuah gedung yang memang berfungsi bermacam-macam dari waktu ke waktu, dan tidak jauh dari tempat itu biasanya kepala negara dan segala macam kepala daerah berkumpul di tempat ini. Itu jadi kebiasaan mereka hingga ke sekarang di dimensi yang berbedanya juga. Okay. Jadi ada satu tempat memang yang aku tahu teh biasanya digunakan untuk berembuk atau membicarakan sesuatu. Nah, si yang kebayang si Abah si Amang dia teh nya bagian nungguan ieu tempat gitu. Nu rek didarinya sok weh asal ngagugunya mun aya rek naon ringkah heula gitu. Jadi salah satu tempat yang cukup ya kalau dibilang sakral juga enggak sih. Iya. Cuman salah satu tempat yang cukup baik ketika mereka membicarakan sesuatu. Ya. Gitu. Transit teh bener tempat transit juga. Misalnya after yang aku coba jelasin tadi. Udah apa mun kita mah beberapa kan. Orang baru barudak di kadari we aya ruangan dia. Urang ngabahas deui gitu orang-orang hungkul. Lebih ke seperti itu sih yang baik. Jadi kalau dibilang ke atas ini serem. Jangan. Ada sih seremnya mungkin ya maksudnya. Mungkin kita geser. Iya, coba deh kita cari. Kalau geser atau tim lain yang geser? Boleh lah kita mau ngobrol yang seru-seru. Yang serem-serem biar makin lain aja. Oh iya benar. Ya kan? Oh aku terlalu baik ya. Terlalu semangat kita. Oke deh. Udah. Siapa tahu mereka bisa nemuin hal lain nih selain apa yang kita dapat di sini. Oke guys, lanjut ke tim 3 ya.
ini baru pertama kali ya kita satu geng, satu tim. Benar. Karena biasanya kan ini adalah tim yang datang paling telat biasanya karena kita satu rumah. Iya, dan pasti nungguin Baba ya buat dandan. Wow. Makanya karena kita datang paling telat, makanya kita di satu tim. Oke, baiklah. Nggak tahu kenapa dari tadi pas nunggu yang lain syuting, tiap lewat pintu ini, aku selalu gini, nggak mau lihat gitu. Memang kayak ada aktivitas banget di daerah sini. Dan konon tempat yang akan kita datangi ini adalah ya tempat berangkas yang selama ini susah untuk dibuka. Orang-orang nggak tahu caranya untuk ngebuka berangkas itu dan nggak tahu isinya apa. Jadi kita bertugas untuk membukanya. Enggak juga sih, cuman mungkin mencari tahu. Tapi tadi Angga tuh udah wanti-wanti sama kita, jangan terlalu lama katanya. Di situ? Di rumah ini. Karena konon di jam-jam tertentu, khususnya saat ini nih, ini udah jam 10, menjelang jam 10 itu, katanya berdatangan sosok menir-menir untuk melakukan meeting. Di sini. Jadi aktivitas mereka terdahulu masih Iya. dijalankan. Jadi katanya sih jangan terlalu lama, harus cepet-cepet. Ya udah kalau gitu kita tutup dulu Junarisa malam ini. Semoga Pamit lagi ya? Ya udah sok cowok duluan. Kemana nih pintu ini? Oh, langsung ke belakang dong. Wow, berangkas. Apa yang dirasain masuk ruangan ini? Pusing banget. Penuh tekanan. Mual dan kalau tadi di depan situ agak sedikit apa ya, panas atau gerah gitu ya. Di sini dingin banget sih. Pas masuk di sini saya biasa kayak segitu. Mungkin yang kata Angga aktivitas menir-menir meeting di ruangan ini. Iya sih, tapi belum. Belum kan? Belum kan? Tapi ada yang punya sesuatu kekuatan yang besar banget di sini. Ada yang kuat. Ada yang kuat banget di sini. Kerasa. Kenapa, Rik? Bisa. Halo. Bisa bicara? Bisa mengobrol. Biasa. Bisa. Merasa terganggu kita di sini? Pertama, kita tidak bermaksud untuk mengganggu, tidak ada maksud jahat. Kita di sini hanya melihat-lihat saja. Apabila berkenan, ada yang bisa Anda bagi ke kita. Semua orang datang bilang tidak mengganggu, tapi terasa sangat mengganggu. Termasuk kami datang ke sini? Apakah mengganggu bagi Anda? Tidak ada. Kamu datang ke sini. Ya. Saya di sini. Maka dari itu kita mau meminta izin. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalian bukan orang. Bukan seperti Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Lender busuk seperti kalian tidak pantas ada di sini. Wow, jahat sekali Masih Anda. terasa seperti itu padahal Bisa kotor semua oke. yang kalian injak, semua kotor. Baik. Anda tidak sadar sekarang zaman sudah berubah. Masih tetap Inlander sama. sudah merdeka. Tidak ada yang berubah. Kalian masih sama seperti anjing.
Tidak. Kok gedek ya diginiin? Pergi kalian. Seperti itu. Pergi. Sebelum tempat ini benar-benar kotor. Wah, sekarang keadaan sudah berubah. Kami tidak seburuk itu. Semua juga sudah tahu. Pergi. Tidak ada apa-apa di sini. Baik, Kalau tidak ada apa-apa, kenapa Anda masih di sini? masih di sini. Ini tempat saya. Baik. Pergi. Ya, sebentar saja. Wow, kasar sekali ya. Pulang yuk, Mbak. Kenapa? Kita nggak diterima di sini. Kita buruk sekali. Waduh, gila sih energinya. Itu memang Nggak, jangan Oke. banyak bicara udah. sudah. Udah. Nggak usah dibahas. Nanti dia marah lagi. Jangan yang itu lagi lah. Yang lebih santai. Selamat malam. Selamat malam. Anda seperti yang tadi. Naik. Wah, tidak. Tidak usah pikir. Ya, Tapi kasar sekali. kami terkejut. Ada beberapa di antara kami seperti itu, tapi tidak semua. Mungkin dia salah satunya, tapi tidak semua. Ada yang seperti itu banyak, tapi Anda tidak termasuk. di tempat ini hanya 1-2 seperti itu. Memang sebenarnya yang mungkin kalian lakukan di sini tuh seperti apa? Saya tidak di sini. Oke. Saya jaga itu Peter. Semua. Ya, ya. Baiklah. Tapi selain dia, masih banyak yang marah sama kami. Jangan dicari. Itu saya tidak bisa jawab. Baik. Saya tidak apa-apa rasa ya. semua. Ya, tapi sebelum kalian semua datang ke sini, kakak kalian minta saya datang. Terima kasih sudah Terima kasih. Ya, menjaga kami di sini. dari yang seperti Tadi. tadi mungkin. Tapi tidak apa. Tidak terlalu lama lagi, bukan? Ya, Ya, sebentar ya. saja. Sebentar saja. Sebentar saja. Baik. Terima kasih. Papa itu, Iya. lu ngapain nanya kayak gitu? Iya. Saya tidak terkonsentrasi, semuanya buyar di sini. Aduh. Saya pikir masih tetap seperti itu. Takut ya? Takut. Lu takut ya? Takut saya. Tahu. Takut sekali. Ngelihat ini, kayak, aduh, ini gimana gitu, siapa ini? Oh, ternyata ingin menyelamatkan kami. Iya, tadi mungkin ya karena saya kan, maksudnya aku kan penasaran sama yang bikin tempat ini kok jadi kerasa gak enak gitu. Kalau aku sih ngerasanya panas banget tadi. Panas dalam arti bukan karena udaranya ya, bukan karena ruangannya yang pengap, tapi karena energinya gitu yang kayaknya panas. jelek banget ini. Yang mungkin dari tadi nggak dikasih kesempatan sama tim yang lain untuk bicara, makanya pas kesini ya udahlah karena aku kan semua. penasaran kan untuk cari tahu apa sih yang bikin suasananya jadi gak enak banget, itu yang dipanggil. Jadi memang kalau mungkin di sini seperti ada kehidupan karena mereka masih menganggap bahwa
seringkali mereka masih menganggap bahwa diri mereka masih hidup. Ya. Dan mereka masih melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan. Contohnya kongko-kongko lah gitu ya di sini. Terus tadi konon kata tim 1, tim 2 sih ada yang masih kelihatan kayak bekerja gitu. Jadi Iya. kehidupan mereka Yang tadi sehari-hari pertama aja itu kita udah ngasih tahu ya sedikit demi sedikit realitanya, tapi mereka juga kayak denial gitu. Nggak mungkin sih, nggak akan bisa. Ini udah terjadi puluhan tahun dan mereka tidak peduli dengan itu. Yang penting mereka masih di sini memakai pakaian yang terasa bagus dan mereka masih kayak stuck di tahun mereka hidup gitu. Ya, karena mungkin dari interiornya juga tidak terlalu berubah jauh, tidak direnovasi yang gimana gitu. Jadi mereka masih merasa ya udah ini tempat mereka gitu. Dan mungkin kalau misalkan ada yang diganggu nih, misalkan gitu, saya nggak tahu apakah terjadi atau enggak, misalkan yang pernah singgah ke sini atau orang-orang yang mungkin bapak yang jaga di sini merasa terganggu, itu tadi kayaknya kita udah dapat jawaban bahwa mereka menganggap tempat ini tuh spesial hanya untuk orang-orang Belanda gitu. Jadi ketika melihat ada orang pribumi yang beraktivitas di sini, Irlander buruk, kasar sekali gitu. Kesal ya? Kesal. Kaget kamu ngomong kasar. Iya. Padahal kan aku halus, orangnya Halus, nggak pernah terbesit kata-kata kasar. Tiba-tiba ngomong Aku jadi kambing. kasar gini kayak, wow, ini bukan Risa, emang bukan Risa ya. Untungnya sih. Nah, karena kan aku capek banget nih sekarang ya. Aku takutnya malah masuk lagi. Aku pengen lihat kalian berdua seberangkas itu. Kalimat dari ini dan sebelumnya berarti alasan untuk kita menjadi tim yang solid ini. Bentar dong, nanti kalau aku terus-terusan ntar kamu AFK deh. Yuk. Enggak ya? Enggak, kalau itu dari tadi udah kamu ada kepala keluarga, Bapak. Udah dibentak-bentak dari tadi, ya ampun, sekarang berdua. Let's go, Ri. Apa sih? Mana sih, Mbak? Jangan tinggal tunggu. Sebagai kepala keluarga yang baik, istri pengen apa harus diturutin. Sebagai adik rumah tangga yang baik, aku menemani kepala rumah tangga. Kita menuju ke sini, yang tadi seperti di awal dibilang ada berangkas itu ya. Wah, dapur. Permisi dulu, nanti marahin Belanda lagi. Saya Irlander. Jangan gitu dong, kau Bang Amin. Ya amin. Apa sih, Ri? Ini Ayo bawa dulu. Iya, ini ngomong. Nah, apaan, Mbak? Ya ini berangkasnya. Oh, berangkasnya. Kita ketemu berangkas tua. Ini sih, oh berarti berangkas itu memang bahasa tulisannya itu brandcast. Bahasa Belanda itu. Tapi bawahnya prima quality. Berarti memang bahasa Belanda seperti itu. Jangan pegang-pegang. Iya, kita tuh pengen tahu aja. Bisa nggak? Hampir film sih ya. Selamat malam. Punya? Yang punya ini? Tidak? Ada maksud apa kamu? Saya lihat ini berangkas sangat tua.
Saya ingin tahu dulunya dipakai untuk menyimpan apa. Dan kenapa dijaga? Kenapa sampai dijaga seperti ini? Apakah sekarang masih sangat berharga? Untuk apa? Pertanyaan itu. Agar kami tahu, dan jika memang ini berharga, kami akan jaga. Ini sangat berat sekali. Bisa ceritakan? Benda ini sudah terjaga. Iya, saya tahu. Pertanyaan saya, kenapa benda ini masih dijaga? Tidak bisa. Tidak bisa memberitahu. Sebentar lagi. Mereka akan datang. Berarti saya harus cepat-cepat. Ini salah satu tujuan. Oke. Sangat berharga sekali berarti. Sudah, tidak usah terlalu lama. Baik. Baik. Hanya mengganggu saja. Ya, mohon maaf. Berarti ini menjadi salah satu tujuan mereka untuk berdatangan kemari. Terima kasih. Mungkin itu jadi sebuah jawaban yang bisa kami ketahui bahwa ini memang sangat berharga untuk kalian. Sudah. Ya. Pergi. Baik. Kenapa, Pak? Jadi, ini ternyata memang udah dari pertama ada di sini ya, Pak. Betul. Jadi dari dulu pun ini dipakai untuk menyimpan sesuatu yang berharga lah, entah mungkin bisa berupa apa ya, gambaran, aku bisa gambarannya saya bisa kayak benda-benda ataupun kayak sesuatu yang surat atau apa yang memang. Aku sih ngeliatnya surat sih. Surat ya, Ya, surat berharga. Surat berharga atau yang menurut itu berharga disimpan di sini, dan ini tuh jadi bukti-bukti atau apa yang akhirnya membuat ketika dulu aktivitas sepertinya orang-orang yang sering meeting untuk bertemu di sini itu mempertahankan sesuatu yang ada di sini gitu. Jadi ini sangat berharga sekali. Ini ada yang mau ngomong ya? Baik. Apa? Ya, tadi saya ingin bicara, tapi mungkin biarkan saja dia tadi bicara dulu ya. Karena sebetulnya ini mungkin penting untuk dia, tapi tidak lagi penting untuk kamu dan semua orang hidup. Jadi tidak usah terlalu percaya, karena penting hanya untuk mereka saja, tidak untuk kamu. Ya. Kalau ini bisa buka, bisa jadi kosong. Kosong karena tidak ada artinya apa-apa. Oh, ya. Yeah.
tidak akan berarti. Jadi biarkan saja. Karena ini jadi harapan untuk mereka tetap di sini. Oh, baik. Baiklah, mengerti. Terima kasih. Mungkin saya sudah selesai ya. Iya, terima kasih banyak. Tidak usah terus temani. Ya, Ya, tidak ada. kita sudah beres. Ya, Sudah selesai juga. baik. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Aku nggak perlu jelasin apa-apa lagi. Iya. Kalian juga cukup kalian sendiri Sebenarnya yang. ada set juga tapi ya udahlah. Ya. Oke. Tapi gak tahu ya. Tadi pas nunggu kalian di sini, aku di sana udah nyaris bukan mediasi tapi kayak kesurupan. Kayak pengen banget teriak. Udah habis gitu. Ini saatnya kami gitu. Kayak gitu, semacam udah ada antrian gitu. Ya ampun. Yang kelamaan ayo dong gitu. Walaupun memang kita kesini kan secara izin ke biro umum pun ya maksudnya ke provinsi Jawa Barat juga ke pemerintahan kita izin, tapi kita juga izin ke sosoknya yang ada di sini kan untuk melakukan penelusuran. Nah, rupanya mungkin waktu kita udah hampir habis. Yuk langsung ya. Let's go. Ya, akhirnya selesai sudah penelusuran kita selama 2 kali episode berturut-turut di Gedung Merdeka. Udah gitu di rumah dinas yang ada di Gedung Merdeka juga. Yang ternyata setelah kita datang, apa nih yang kalian rasain? Menemukan sejarah. Dimarahin Belanda. Iya, gedek juga dikit. Tapi ada apa ya alasan tersembunyi yang kita akhirnya pecah. Oke. Yes. Kalau A gimana? Oke. Iko deh, aku penasaran. Iko apa? Aku malah penasaran dari sejarahnya gimana aja. Nanti aja nonton. Iya. Gimana kok? Ternyata satu lingkungan tapi sejarahnya berbeda. Betul. Berbeda. Iya. Baik. Kalau Kakang gimana Kakang? Nah, menemukan di masa-masa ternyata Belanda sama pribumi itu udah mulai bersatu nih di Gedung. Justru yang saya sama tim 3 temuin yang benar-benar nggak bersatu kayaknya. Kalau Jeffrey gimana perasaannya? Ya, perasaannya campur aduk ya. Gimana? Campur aduk dalam artian mereka ada yang dipaksa untuk mengikuti keinginan dari tuannya yaitu melaksanakan sebuah kebijakan yang merugikan rakyat. Jadi saling bertolak belakang. Oke, berarti hari ini lengkap banget ya semuanya. Kayaknya kita menceritakan dari berbagai tahun gitu, aspek juga berbeda-beda. Ya udah, mudah-mudahan kita di episode-episode lainnya bisa mendatangi tempat-tempat yang gak kalah serunya, yang gak kalah kentalnya dengan sejarah. Mudah-mudahan kalian juga kalau misalkan kalian punya informasi kita harus datang kemana, coba deh kalian tulis di komen, nanti ke kalian bakal dihubungi sama Pak RT. Kalau begitu saya Risa Saraswati pamit. Saya Dimas pamit. Saya Riana pamit. Pandu pamit. Niko pamit. Ini pamit. Angga pamit. Abimanyu pamit. Jeffrey pamit. Jangan lupa apa Kang? Subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.